Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku Indah Rahmayu, NPM A1G 022093 di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Materinya diantaranya konsep dasar manajemen kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, komponen kurikulum, perencanaan kurikulum, model implementasi kurikulum, pengembangan isi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Sebelum kita membahas materinya satu persatu, teman-teman ada yang tahu belum apa itu kurikulum? Supaya lebih tahu, yuk simak videonya. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Selanjutnya, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang pertama akan kita bahas kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Yang kedua, manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Upaya pengembangan mutu pendidikan melalui MBS dapat terlihat dari fungsi manajemen sekolah yang didesentralisasikan. Nah, teman-teman dapat melihatnya seperti gambar di samping. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum menurut Sanjaya agar kurikulum dapat berfungsi secara pedoman, maka ada sejumlah prinsip dan proses pengembangannya. Di antaranya sebagai berikut: 1. Prinsip relevansi, 2. Prinsip fleksibilitas, 3. Prinsip kontinuitas, 4. Efektivitas, dan yang terakhir efisiensi. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum diantaranya: 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, 3. Meningkatkan relevansi efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Tujuan pendidikan terdiri atas
A. Tujuan nasional, B. Tujuan institusional, C. Tujuan kurikuler, dan D. Tujuan instruksional. Yang kedua, isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pembelajaran yang biasanya tergambar pada isi mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang diterapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan dalam konteks kurikulum. Evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah diterapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan atau tidak. Model implementasi kurikulum. Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu 1. The Concord-Based Adoption Model merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasikan tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Fleetwood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah A. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. B. Implementasi merupakan proses timbal balik. Dan C. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Dan yang ketiga, model Tori. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Selanjutnya, pengembangan isi kurikulum. Nah, teman-teman dapat lihat pada gambar di samping. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini memfokuskan pada program secara keseluruhan yang bisa berasal dari dalam maupun luar sekolah. Evaluasi sumatif terdiri atas 2 pendekatan, yaitu pendekatan sistem tertutup dan pendekatan sistem terobosan. Terima kasih teman-teman sudah nonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!